Perkenalkan, nama saya Suci Purnamasari dari program studi Teknik Mesin dengan 3 nomor NRP belakang 012. Nama saya Aisyah Febrianti Kasari dari Prodi Teknik Mesin dengan nomor NRP belakang 024. Perkenalkan, nama saya Cevaklo Noverik dari Prodi Teknik Mesin, NRP belakang 210. Nama saya Muhammad Jendral Farezi dari Departemen Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin dengan NRP 5007251089. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 5057251039. Penopang Syafiq dari Rekayasa Keselamatan Proses dengan 3 NRP belakang 031. Perkenalkan, nama saya Naralia Andika Wirasena dari Prodi Teknik Mesin dengan NRP 114. Perkenalkan, saya Rasha Sultani Romel dari Prodi Teknik Mesin dengan NRP akhir 083. Kenalkan, nama saya Akil Aminuddin Chandra dari Prodi Teknik Mesin, NRP belakang 007. Nama saya Muhammad Rafiq Abid dari Prodi Teknik Mesin dengan NRP 054. Kenalkan, nama saya Iris Gunawan, Departemen Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin. NRP akhir saya 176. Saya Farel Dino Cahya Atala dari Departemen Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin, NRP belakang 025. Nama saya Christian Aurel Suelmi dari Prodi Teknik Mesin dengan NRP 5007511107. Halo semuanya, nama saya Muhammad Amar Fahri Negara dari Prodi Teknik Mesin, NRP terakhir 130. Perkenalkan, nama saya Brila Marcelo dari Prodi Teknik Mesin dengan NRP belakang 122. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abian, Prodi Teknik Mesin dengan 3 NRP belakang 030. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Ginato dari Departemen Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin dengan NRP belakang 009. Perkenalkan, nama saya Satrio Kanugrahan Wahyu dari Prodi Teknik Mesin, NRP belakang 029. Halo, nama aku Mutiara Ramadhani Wibowo, Prodi Rekayasa Keselamatan Proses, NRP terakhir 023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafal Anas dari Prodi Rekayasa Keselamatan Proses, NRP terakhir 021. Perkenalkan, nama saya Fafian Farah Al-Azam dari Prodi Teknik Mesin dengan NRP belakang 201. Perkenalkan, nama saya Jin Mirza Arsyad dari Departemen Teknik Mesin, NRP terakhir 050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan beberapa dampak negatif dari penggunaan energi fosil bagi lingkungan dan bagi manusia. Antara lain, polusi udara, polusi air, kerusakan ekosistem, penipisan sumber daya alam, ketergantungan pada bahan dasar fosil, perubahan iklim yang ekstrim, masalah kesehatan, dan konflik sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dari poin SDGs nomor 7, yaitu tentang energi bersih dan terjangkau. Nah, salah satu permasalahannya yaitu antara lain kita menggunakan energi tak terbarukan seperti energi fosil, meliputi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Nah, ketiga bahan ini memiliki ketersediaan yang sangat terbatas dan pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Beberapa contoh positifnya jika dijalankan dengan baik yaitu 1. Mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca karena energi terbarukan ini tidak menimbulkan banyak polusi. Yang kedua yaitu menurunkan biaya energi untuk jangka panjang. Lalu yang ketiga meningkatkan akses energi untuk semua orang. Lalu yang terakhir keempat yaitu mendorong inovasi dan lapangan kerja hijau. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang respon masyarakat dengan upaya penggunaan panel surya di desa-desa. Saya akan menjelaskan respon negatif dari hal tersebut. Untuk yang pertama, khawatir akan keberlanjutan program yang hanya aktif di awal, kemudian terbengkalai di akhir. Yang kedua, khawatir suku cadang sulit didapat dan juga perawatan yang sulit. Yang ketiga, takut hasil listrik tidak stabil saat musim hujan panjang dan juga cuaca sedang mendung. Terima kasih. Hari ini saya akan membicarakan tentang panel surya. Panel surya adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengkonversi energi panas menjadi energi listrik. Beberapa desa sudah menggunakan panel surya sebagai pembangkit listrik, tetapi ada desa yang mengeluhkan bahwa lampu yang dihasilkan redup dan membahayakan warga sekitar. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengatasinya? Di sini aku ingin menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini adalah ketidakstabilan output energi dari panel surya. Panel surya yang seharusnya berfungsi sebagai sumber penerangan jalan ternyata sering redup atau bahkan mati total. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat yang melintas terutama di malam hari karena meningkatkan risiko kecelakaan atau tindak kriminalitas. Penyebab dari masalah ini bisa beragam, antara lain pemasangan yang kurang tepat, kerusakan pada komponen, dan kurangnya perawatan.
Saya akan menjelaskan opini saya dengan tetap menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama. Tetapi kita harus meningkatkan kualitas dari panel surya tersebut, atau kita juga dapat melakukan perawatan secara berkala. Dan lagi, kita harus menggunakan baterai yang memiliki fitur pemotong daya, sehingga jika baterai tersebut sudah penuh, Opini saya, jika tetap menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama, ada beberapa solusi teknis yang bisa diterapkan untuk meningkatkan stabilitas, efisiensi, dan keandalan sistem. Kali ini saya akan menyebutkan satu solusi, yaitu menggunakan MPPT, Maximum Power Point Tracking. Tujuannya mengoptimalkan output dari panel surya agar selalu bekerja pada titik daya maksimum. Manfaatnya, efisiensi lebih tinggi dibanding PWM controller dan terutama berguna saat intensitas cahaya berubah-ubah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan panel surya dengan efisiensi yang lebih tinggi agar dapat memaksimalkan persentase energi cahaya matahari yang diterima, serta memiliki area permukaan panel yang lebih luas agar dapat menangkap lebih banyak energi dari matahari. Selain itu, panel surya juga dapat dilengkapi dengan kapasitor dengan kapasitas yang lebih besar untuk menampung energi sementara untuk disimpan lalu digunakan pada malam hari atau saat kondisi cuaca tidak mendukung. Di sini saya akan memberikan opini saya terhadap latar belakang masalah yang ada, yaitu adalah efektivitas dari panel surya itu rendah, itu cuma 20%, sehingga akan memberikan energi lain yang bisa jadi energi alternatif untuk menjadi sumber listrik, yaitu adalah nuklir, di mana nuklir memiliki efektivitas yang tinggi, di mana 1 kg uranium setara dengan 2,7 juta kilogram batu bara, dan juga limbah yang dihasilkan sangat sedikit dan bisa juga didaur ulang, serta menghasilkan emisi karbon sebanyak 0. Ya, itu tidak ada emisi karbon sama sekali. Selain energi nuklir, energi alternatif yang tak kalah stabil adalah energi panas bumi atau geotermal. Target pemerintah mengenai kapasitas energi geotermal 7,2 gigawatt per tahun 2025 masih jauh dari kata tercapai. Padahal magma pada inti bumi mencapai suhu 6.000 derajat Celcius. Ini berarti 0,1% panas bumi bisa memenuhi semua keperluan energi bumi selama 2 juta tahun. Panas bumi di permukaan juga akan kembali ke dalam bumi melalui siklus hidrologi, menjadikannya energi yang terbarukan. Di Indonesia sendiri, potensi energi geotermal mencapai 40% dari potensi dunia. Energi geotermal atau energi panas belum tentu dapat diakses di setiap daerah. Nah, ada alternatif lain yaitu menggunakan energi angin. Implementasinya di kincir angin. Kincir angin itu lebih affordable, maintenance-nya lebih murah, dan lebih mudah. Dengan itu juga, kincir angin juga dapat diakses di daerah-daerah terpencil seperti di persawahan maupun di pegunungan. Nah, bagaimana implementasi nyatanya? Ada di Tarangin. Dengan Tarangin, kita menggunakan kincir angin sebagai energi yang menyalakan lampu di persawahan bawang. Hari ini saya akan memberikan opini kontra saya terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama yaitu tentunya pembangkit listrik tenaga nuklir ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga nuklir ini membutuhkan SDM yang tinggi, yang dimana Indonesia sangat minim pengetahuannya akan dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Dan yang ketiga juga dampaknya dari PLTN ini juga sangat-sangat besar yang bisa menyebabkan korban jiwa di mana-mana. Di sini saya ingin memberikan opini saya berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklir untuk menghidupkan lampu di jalan raya. Menurut saya tidak setuju karena pertama, menggunakan biaya yang terlalu mahal, sementara kita adalah mahasiswa. Yang kedua, energi tersebut terlalu besar sehingga akan menyebabkan overkill kepada lampu-lampu tersebut. Dan ketiga adalah dampak yang berbahaya karena nuklir itu sendiri memiliki radiasi yang sungguh besar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya. Menurut saya, dengan mengatasi dengan cara seperti itu bisa memerlukan biaya yang sangat banyak, yang pertama. Dan yang kedua adalah keterbatasannya kemampuan kita sebagai mahasiswa, yang menurut saya sangatlah tidak mungkin untuk bagi kita mahasiswa untuk menyelesaikan dengan cara tersebut. Memang banyak alternatif pengganti lampu tenaga surya, namun keterbatasan teknis seringkali menjadi penghambat operasional. Jalan raya piezoelektrik menawarkan solusi inovatif dengan memanfaatkan kristal piezoelektrik yang mampu mengubah tekanan kendaraan menjadi energi listrik. Teknologi ini memastikan lampu jalan tetap menyala kapanpun, siang maupun malam,
cerah ataupun hujan memberikan penerangan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada cuaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari piezoelektrik dan juga komponen-komponennya. Piezoelektrik bekerja dengan memanfaatkan tekanan dari kendaraan yang nantinya akan menghasilkan listrik melalui sensor piezoelektrik, dan listrik tersebut akan disalurkan menuju ke lampu-lampu ataupun disimpan melalui kapasitor ataupun baterai. Untuk komponen-komponen yang digunakan adalah yang pertama, ada aspal yang telah dimodifikasi. Yang kedua, ada sensor piezoelektrik. Yang ketiga, ada sistem pengubah arus. Dan yang keempat adalah penyimpan listrik yang bisa berupa baterai ataupun kapasitor. Melihat potensinya yang begitu besar, jalan raya piezoelektrik dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, seperti menerangi lampu jalan, memberi daya pada lampu lalu lintas elektronik, bahkan mengisi ulang charging station listrik. Inovasi ini juga dapat dipadukan dengan sensor kendaraan yang dapat memantau kepadatan kendaraan secara real time. Jalan raya piezoelektrik telah diuji coba di berbagai negara, seperti Amerika, Inggris, dan Tiongkok. Harapannya dengan inovasi ini, kita dapat meminimalisasi atau bahkan menghentikan kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan di sekitar kita. Oleh karena itu, dukungan dari pihak kampus, pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya ini hanya akan berhenti pada wacana. Namun, dengan kerjasama nyata, misalnya pendanaan, pemfasilitasan, dan pendampingan, langkah ini akan menjadi gerakan bersama yang membawa perubahan signifikan bagi lingkungan dan masa depan energi kita. Maka, dukungan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk transisi energi kita dari yang sebelumnya energi fosil menjadi energi bersih dan terbarukan, di mana pemerintah sendiri memiliki kekuasaan untuk mengurus masalah perizinan, masalah administrasi, pendanaan, hingga melakukan riset melalui BRIN, dan eksekusi melalui PLN untuk membuat pembangkit listrik yang bersih. Selain pemerintah dan perguruan tinggi, masyarakat juga berperan sebagai pengguna yang tidak hanya memanfaatkan infrastruktur energi terbarukan, tetapi juga menjaga dan merawatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan akan membantu memastikan keberlangsungan sistem, sekaligus mendorong kesadaran untuk beralih dari energi fosil menuju energi bersih yang berkelanjutan. Jika masyarakat tidak terlibat, maka infrastruktur energi terbarukan berisiko rusak, program transisi energi akan berjalan lambat, investasi dan inovasi menjadi kurang efektif, serta keberlanjutan proyek sulit tercapai. Kali ini saya akan menyimpulkan permasalahan ini. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami dan juga mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan perkembangan energi yang ada di Indonesia saat ini. Dengan ini kita bisa melakukan berbagai cara agar dapat memanfaatkan sumber energi yang ada di Indonesia ini dengan baik. Salah satunya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu mempelajari ilmu tentang sumber energi yang ada di Indonesia dan juga melakukan penelitian terkait energi yang ada di Indonesia, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat memahami dan juga berkontribusi untuk sumber energi yang ada di Indonesia untuk masa depan. Terima kasih.